Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Meski One Piece chapter ke-1059 versi resminya belum rilis, tapi kita sudah bisa melihat semua kejadiannya pada versi raw-nya. Dan walaupun lumayan banyak kejadian menarik, tapi hanya ada satu hal yang paling menarik perhatian saya, yaitu tentang pasifista model terbaru. Dalam pembahasan spoiler manga One Piece chapter ke-1059, saya memang telah mengungkapkan kalau pasifista model terbaru yang diberi nama Seraphim akan mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu berambut putih, berkulit coklat, serta sayap berwarna hitam. Namun meski sudah banyak yang memprediksi kalau Seraphim ini diciptakan dari eksperimen genetik atau DNA klan Lunarian, namun yang tidak pernah diduga ialah ternyata wajah dari pasifista model terbaru ini sangat mirip dengan buah Hancock. Bahkan yang membedakan Hancock dengan Seraphim ini hanyalah pupil mata, ukuran tubuh, sayap, warna kulit, serta kobaran api yang ada di tengkuknya saja. Karena wajah mereka berdua bisa dibilang sama persis. Memang benar untuk sekarang masih belum ada penjelasan kenapa Seraphim bisa memiliki wajah yang mirip seperti buah Hancock. Akan tetapi walau belum ada penjelasannya bukan berarti kita semua tidak memiliki pendapat. Dan kalau menurut saya pribadi, besar kemungkinannya pasifista model terbaru ini merupakan hasil dari digabungkannya DNA kepunyaan buah Hancock dengan King atau klan Lunarian, di mana karakteristik tubuhnya diambil dari DNA klan Lunarian. Makanya dia bisa memiliki sayap berwarna hitam serta ada kobaran api di tengkuknya. Sedangkan DNA buah Hancock untuk sekarang yang kita tahu hanya diterapkan pada wajahnya saja. Soalnya kita memang masih belum tahu seperti apa karakteristik dari DNA buah Hancock. Dan kalau hal itu benar, maka bisa dikatakan kalau secara tidak langsung Seraphim merupakan keturunan dari Hancock serta King atau klan Lunarian. Soalnya dia diciptakan dari gabungan DNA kedua orang itu. Untuk sekarang kita memang masih belum tahu alasan pastinya kenapa Vegapunk menggabungkan DNA milik Hancock dan klan Lunarian sebagai bahan untuk membuat Seraphim. Namun yang jelas dengan digabungkannya kedua DNA tersebut maka akan tercipta makhluk yang sangat kuat. Dan bukti kekuatannya dapat kita lihat sendiri di manga One Piece chapter ke-1059 ini ketika dia berhasil memporak-porandakan pulau Amazon Lily. Dan selain itu di chapter ini juga terlihat kalau ayunan senjatanya bisa dengan mudah membelah gunung ular yang berada di wilayah kekuasaan buah Hancock tersebut. Bahkan ayunan senjatanya itu saking kuatnya sampai membuat Kurohige cukup kesulitan untuk dapat menahannya. Padahal Teach saat menahan serangan dari Seraphim sudah melapisi tangannya dengan buso Shokuhaki. Dan itu pun masih belum cukup. Sebab setelah itu Kurohige diperlihatkan menggunakan kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi-nya. Dengan kata lain, agar bisa menghentikan satu serangan dari Seraphim, orang sekelas Yonko seperti Kurohige harus menggunakan buso Shokuhaki sekaligus kekuatan buah iblisnya. Yang itu bisa membuktikan kalau makhluk hasil gabungan DNA buah Hancock dengan klan Lunarian memanglah sangat kuat. Alasan kenapa DNA klan Lunarian digunakan sebagai bahan untuk membuat Seraphim sebenarnya kita sudah bisa menebaknya. Sebab klan Lunarian sendiri memang memiliki kemampuan yang sangat amat langka, di mana mereka dapat menciptakan api sesuka hatinya. Entah itu mereka gunakan untuk menyerang ataupun bertahan. Dan ketika digunakan untuk bertahan, selama api yang menyala di tengkuknya tidak padam, maka akan membuat orang-orang klan Lunarian sulit untuk dilukai. Jadi tidak aneh kalau DNA klan Lunarian dipilih sebagai bahan untuk membuat Seraphim. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah alasannya kenapa DNA buah Hancock terpilih untuk digabungkan dengan DNA klan Lunarian? Untuk sekarang jawaban dari pertanyaan ini memanglah masih belum diketahui. Tapi kalau menurut saya sepertinya Kurohige serta buah Hancock sendiri tahu penyebabnya. Soalnya di manga One Piece chapter ke-1059 ini ketika Sandersonia serta Marigold mengatakan tentang kemiripan wajah Seraphim dengan Hancock, sang ratu bajak laut ini diperlihatkan membuang muka seperti ingin menghindari pembahasan tersebut. Itu artinya seharusnya Hancock mengetahui alasan kenapa wajahnya bisa mirip dengan Seraphim. Dan selain itu di chapter ini Kurohige juga mengatakan kalau ada alasan tersendiri kenapa mereka memanggil Hancock dengan sebutan ratu. Yang itu berarti gelar ratu yang disandang oleh Hancock bukan karena dia merupakan pemimpin pulau Amazon Lily, melainkan ada alasan lain yang untuk sekarang masih belum kita ketahui.
Dan alasan itulah yang mungkin menjadi penyebab kenapa DNA-nya dipilih oleh Vegapunk sebagai bahan untuk menciptakan Seraphim. Nah, itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai Seraphim yang merupakan keturunan dari buah Hancock. Tapi perlu kalian ingat karena sebagian yang saya katakan di atas hanya pendapat pribadi, jadi kebenarannya belum dapat dipastikan. Malahan bisa saja semua itu salah total. Makanya kalau kalian tidak sependapat atau memiliki pendapat lain, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Sebab dengan komentar kalian itulah yang bisa membuat konten seperti ini menjadi semakin menarik lagi. Karena dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk saling bertukar pendapat.